Ya, sifat aliran suara. Sifat aliran suara yang tertahan, Ya, apa saja kalimat mengalir setengah, ya yang kemudian mengalir sempurna. yang tertahan apa saja? Ah, Aji di toko batik. Aji di toko batik. Ya, hafalkan Ah, Ibu Wiwi. ya, Untuk pembagian huruf berdasarkan aliran suara dirangkai dengan aji di toko batik. Nah, habis itu yang setengah mengalir. Lin Omar. Oke. Kemudian Yang yang ketiga. yang sempurna selain huruf tertahan dan setengah mengalir. Oke, Ibu Wiwi diulang. Pembagian aliran suara berdasarkan Aliran suara. ya. Yang eh pertama, Aji di toko batik. ya. Batik, Yang batik. Sebutkan K batik jangan batik. Nanti jadi dikira Hamzah. K, K kan? Ya. Aji di Hmm, toko. batik. Ah, habis itu, Terus yang setengah mengalir suara Lin Umar. oke. Habis itu, yang Hmm. yang mengalir sempurna. Oh, yang mengalir sempurna belum catat. Nggak usah dihafalkan. Selain Aji di toko batik dan selain Lin Umar, itulah yang mengalir sempurna. Sempurna. Nah, ya, Hmm. itu dari segi aliran nafas. Sekarang dari segi tebal tipis. Nah, dari segi tebal tipis, maaf, dari segi terangkat pangkal lidah. Terangkat pangkal lidah hasilnya tebal, rendah pangkal lidah hasilnya tipis. Bis. Apa saja huruf-huruf yang terangkat pangkal lidah? Yaitu ketika fathah mirip bunyi O. Mirip bunyi Oh, O. Sebutkan hurufnya dalam kondisi fathah. Hurufnya adalah kho, ro, ko, so, bo, so, so, po, so, bo. so. Oke, urutnya jangan dirubah. Kho, ro, ko, so, bo, to, zo. Coba So. diulang Ibu Irda hurufnya. Go, go, ko, so, go, to, go. Oke, gimana dengan ro? Kan mirip O juga. Atau lafaz lo pada Allah. Lam dan ro adalah pengecualian. Pengecualian. Ya, huruf rendah pangkal lidah alias huruf tipis, tapi punya kondisi dibaca te. Tebal. Ya, ulang. Gimana dengan lam dan ro? Lam dan ro itu, Pengecualian. Pengecualian. ya, dia adalah huruf yang Tipis. tipis atau rendah pangkal Tarik. lidah. Oke, diulang. Ibu Wiwi, apa saja huruf-huruf yang terangkat pangkal lidah atau isti'la? Oh, zo, po. Jangan Ah, dirubah, jangan dirubah urutannya. Kenapa jangan oh, dirubah? Memudahkan ke pembagian sifat huruf berikutnya. ko, Kholoko, po, zo, to, zo, to, zo, so, apa tadi? Yang bulat-bulat itu. nih, Ko, to, zo, nih so, lihat. zo. Jangan ditukar-tukar. Nah, urutannya kayak gini. Hmm. Oh, ngapain? Kholoko, Ko, coba kholoko. Ingat aja ini nih berdekatan makhrajnya nih. Kholoko, kho go, tenggorokan go, atas, kho go, tenggorokan go, atas, go, kof go, pangkal ko, lidah. so, do, to, zo. Nah, ini mirip-mirip, ini mirip-mirip, ini mirip-mirip. Oke, Iya. ulang. Apa saja hurufnya? Ah, Huruf yang terangkat pangkal lidah atau yang tebal? ko, go, zo, Kho, so, go, ko. zo. Jangan langsung ke zo. Zo tuh paling Ah, ujung. oh Kho, iya. go, ko. So, bo, to, zo. Ulang. Ko, ro, tadi yang ketiga apa ya? Lupa. Ko. Ko, Nah, to, zo, so, so, do dulu. zo. So, do, to, zo. So, to, zo. So, So, zo, to, zo. so, zo, to, zo. Dua kali zo. Ah, So, ini to, huruf. Ini huruf. ah, Ini huruf. so, Kalau so, ada titiknya dibaca. sa, zo, Bukan zo, do. do. Mhm. Ya, ini yang Yang do. itu ya.
Ah ya, yang ada titik. Oke. So, so, Ya, do, hafalkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf. Oke, ini. Ruang atau tengah lidah. Ruang tengah lidah atau tengah lidah saja. Oke. Ini kadang diistilahkan dengan tertutup. Tertutup apa? Tertutup ruang tengah lidah. Atau kalau menempel, itu menempel tengah lidah. Ya, tertutup lawannya terbuka, menempel lawannya terpisah. Kita langsung ke sini nih. Nih, oke. Jika melihat dari sisi tengah lidah, maka istilah yang digunakan menempel atau terpisah. Coba ibu-ibu ucapkan bo, do, bo. do, Ya, itu tengah lidah tuh nempel ke langit-langit. Lawannya terpisah. Atau do, do. bisa juga diistilahkan tertutup atau terbuka. Maksud tertutup terbuka tuh gimana? Jadi kan ini nih, ini lihat tengah lidah nih, ini langit-langit. Kalau kita angkat tengah lidah kita, ada ruang nggak di tengah lidah? Di atas tengah lidah ada ruang nggak? Tertutup ya. Nah, kalau Tertutup. rata, kalau kita sebutkan dia tuh menempel, ini terpisah, itu berarti dari sudut pandang ruang atau dari sudut pandang tengah lidahnya. Menempel terpisah, menempel terpisah. Itu dari sudut pandang apa? Menempel. Yang menempel tuh apa? Tengah lidah atau ruang tengah lidah yang menempel ke langit-langit? Do, 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 Yang menempel ke langit-langit apa? do. Lidah. Lidah. Mm, Menempel lawannya apa? ter, Ter terbuka. menempel lawannya tidak nempel. Lepas. Ah, tidak, lepas. Ya, bebas ya istilahnya. Atau kalau kita pakai istilah ruang tengah, terbuka, tertutup. Terbuka, tertutup. Ya, ini kan terbuka nih. Ada ruang kan di sini ya. Ada ruang, oke. Terbuka, tertutup. Ya, nempel, terpisah. Paham ya dari istilah ini? Oke? Paham? Paham Insya nggak? Allah. Paham, insya Allah. Jadi kadang pakai istilah ruang tengah lidah, kadang pakai istilah tengah lidahnya saja. Oke, nah ini dalil dari Matan Al-Jazari, Matan Jazariyah, baris ke-23. Nah, eh, istilah itbak itu tertutup, kadang juga iltisok. Iltisok artinya menempel. Ya, nah huruf-hurufnya so, do, to, zo. Sekali lagi, hanya huruf so, do, to, zo yang terkategori nempel tengah lidah. Nempel tengah lidah. Kalau nempel tuh terangkat nggak tengah lidah? Do. Terangkat. Ya, jadi mirip secara kondisi dengan yang sebelumnya kan pangkal lidah itu terangkat. Hasilnya tebal. Nah, tengah lidah ini juga terangkat. Cuman ulama nggak pakai istilah terangkat, pakai istilah lain, yakni nempel. Nempel tengah lidah atau tertutup ruang tengah lidah. Hurufnya adalah so, bo, to, zo. Ya, so, bo, to, zo. Nah, cara mengenalinya ini. Empat huruf istilah terakhir yang bentuknya mirip. Makanya tadi huruf istilah apa saja? Ho, go, so, bo, to, zo. Jangan dirubah. Karena empat huruf yang terakhir itulah huruf yang nempel tengah lidah. Oke? Nah, menempel yang dimaksud adalah seolah-olah nempel sebagian besar lidah ke langit-langit. Terutama Do, do, tengah lidah. do. Oke, Oh, itu ya. Nah, lawan yang menempel adalah terbuka atau terpisah. Nah, apa huruf-huruf yang terbuka ruang tengah lidah atau terpisah tengah lidah selain so, bo, to, zo?
Berarti gimana dengan kho, kok? Ya kho, kok gitu terpisah tengah lidah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih gunanya kita belajar terpisah, nempel lidah atau ruang tengah lidah terbuka, tertutup? Apa faedahnya? Nah, oke, sebelum kita ke situ, kita tambah sedikit penjelasan. Syarat huruf itbaq atau nempel tengah lidah, syaratnya adalah pangkal lidah terangkat, tinggi, atau bunyi tebal. Tengah lidahnya juga terangkat. Coba ibu-ibu ucapkan. Coba ibu-ibu semua ucapkan huruf. Coba ucapkan huruf ho. Ho, Ho. Ucapkan ho. ho, ho. Nah, yang terangkat lidah bagian mana? Pangkal. Pangkal aja. Tengahnya tetap di bawah. Ho, Di, Tetap di bawah kan? Nah, lihat nih. Ah, ho. Ah, ho. beda dengan coba ucapkan so. So. So, so, Ya, so, so. ya. Ketika so, so, terangkat nggak tengah lidahnya? Atau ada kontraksi di tengah lidahnya nggak? Coba ucapkan so. Atau coba So, ucapkan to. To. to, to. Nah, to, kalau to terangkat nggak tengah lidahnya? Berangkat. Pasti terangkat. Ujungnya kan terangkat ya. To, Betul? Nah, to ini memenuhi nggak dua syarat ini? Huruf to. Huruf to memenuhi nggak? memenuhi. Ya, kenapa? Pangkal lidah terangkat. Ya, ini sudah otomatis pangkal lidah terangkat kan huruf tebal, huruf isti'la gitu. Nah, yang kedua, tengah lidahnya memang terangkat. Kalau huruf kho, gugur di syarat mana? Di tengah lidah Ya, kenapa tengah lidahnya? tidak terangkat. Ustaz. Ya, karena itu kho termasuk huruf apa? Huruf Yang invita in atau terbuka tengah dibuka lidah. tengah lidah. It kita kita. Bisa dipahami? Ah, nggak usah pakai istilah invita, pakai istilah apa namanya Indonesia aja. Oke, sekarang kita coba ke Ibu Irda. Ibu Irda, ya, Ustaz. ucapkan angkat tengah lidah, ucapkan ini ja. Ja, Oke, di syarat ini, dua syarat ini dia memenuhi yang mana? Ja, ja, ja. Nomor satu, memenuhi enggak syaratnya? Ja, memenuhi enggak? Ja. Ibu Irda, mic-nya belum aktif. tidak. Tidak. Ah, gugur ya. Mm-mm. Tapi kalau tengah lidah terangkat enggak? Terangkat, Ustaz. Terangkat. Nah, karena enggak terpenuhi keduanya, maka dia tuh bukan huruf yang nempel tengah lidah atau tertutup ruang tengah lidah. Sekarang coba Ibu Irda ucapkan ini. Ko. Mic-nya belum aktif? Ko, Ya, ko. Dia ko. memenuhi syarat mana? Pangkal lidah terangkat. Oke, tengah lidah gimana? Mic-nya suka nggak aktif. Tengah lidah tidak terangkat. Pangkal lidah terangkat, Ustaz. Ya, berarti gugur di syarat. Tengah lidah. Ya, karena itu kof tidak termasuk huruf itbak. Oke, kalau ini ucapkan lo, Ibu Irda. Wo, Ya, terangkat. Tengah ah, lidah terangkat. ah, syarat mana yang terpenuhi? Nomor dua, Nomor tengah lidah satu, terangkat. nomor satu terpenuhi nggak? Pangkal lidah tidak, Ustaz.
Ini kan huruf tebal. Istilah, oh ya, tebal-tebal ya. Iya, otomatis kan. Ya, ya, Apa ya. sih hasil dari pangkal lidah terangkat? Eh, itbak, misalnya Hasil dari pangkal lidah terangkat itu apa? hurufnya tebal, Iya, lo itu huruf tebal atau bukan? tebal, Huruf terangkat pangkal lidah atau enggak? terangkat, Ustaz. Iya, berarti lo itu terangkat pangkal lidahnya, terangkat juga tengah lidahnya, atau menempel. Bisa Iya, dipahami? pahami. Oke, kalau huruf bo, Tengah lidahnya, bo, terangkat, Ustaz. ya terangkat. Kalau yang nomor satu, Termasuk, Ustaz, ya berarti dia huruf itbaq. tebal, Nah, istilah. kalau huruf, coba ucapkan huruf ta. Te, Ta, ta, te, Coba ta. tebak, ibu-ibu. Nomor te. satu, terpenuhi enggak syaratnya? Tidak. Kenapa? Dia bukan Anu, huruf ya, isti'alah. Itu oke. kan apa? Nomor dua, Ting- Ta. Tidak juga, Ustaz. nggak mungkin. Eh, Dia tuh terangkat. Coba ta. ibu Oh ucapkan ya, ta. 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 Nah, terangkat kan tengah lidahnya? Ya, nah cuman karena gugur di poin satu, maka ini tuh nggak masuk huruf itbaq. Isbak. Jadi harus syaratnya tuh dua terpenuhi. Oh ya. Harus syaratnya dua terpenuhi. Sekali lagi, apa saja huruf itbaq? So, do, to, Toh, zo. do. Ulang, Empat, Ibu empat. Wiwi, apa saja huruf itbaq yang tertutup tengah lidah? To, to, zo, To, so, bo, to, zo. do. So, So, zo, bo. do, to, zo. Oke, Ibu Ipah yang nempel tengah lidah atau tertutup ruang tengah lidah. To, do, to, do. Oke, paham ya? Nah, ini tadi lihat di sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini tuh semua tengah lidah kalau kita ucapkan itu tuh nempel atau terangkat. Ta, terangkat tengah lidah kita tuh. Za, terangkat tengah lidah. Kenapa terangkat? Ujungnya aja terangkat. Masa tengah nggak ikut terangkat? Terangkat. Ja, ja ini nempel banget tengah lidah ke langit-langit. Ah, sya juga sama, nempel tengah lidah ke langit-langit. Ya juga sama. Tapi dia nggak termasuk huruf yang dikategorikan secara ilmu tajwid nempel tengah lidah. Secara apa namanya? Secara biologisnya kita ketika ini diucapkan emang terangkat atau nempel, tetapi bukan itu maksud daripada istilah nempel tengah lidah. Istilah nempel tengah lidah adalah seolah-olah. Ya. Adapun yang ini dia tuh huruf tebal. Tapi ketika diucapkan tengah lidah kita tuh nggak naik, nggak terangkat, maka dia tuh pangkal lidah saja yang terangkat, maka dia bukan huruf itbaq. Karena tengah lidah tidak terangkat. Kalau ini bukan huruf itbaq. Meski tengah lidah terangkat, namun pangkal lidah tidak terangkat. Oke. Nah, pertanyaannya lagi diulang. Apa faedah kita belajar huruf itbaq dan bukan itbaq? Faedahnya adalah ini. Simak, 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 simak. Oke. Faedah belajar huruf itbaq atau bukan itbaq konsekuensinya adalah ini. Kalau dia tuh huruf isti'la, tapi dia tuh terbuka ruang tengah lidah, tiga yang pertama, kan khogoko, tiga yang pertama, ketika kasroh, tebal setengah. Tebal setengah ketika kasroh. Adapun huruf isti'la yang itbaq atau tertutup ruang tengah lidah atau nempel tengah lidah, tebal sempurna seluruh kas harokat. Tebal ketika fathah, tebal ketika dhammah, tebal ketika kasroh. Kalau yang ini
isti'la tapi dia enggak nempel tengah lidah, fathah dhammah tebel, kasroh setengah tebel. Nah, inilah kalau kita kaitkan waktu belajar kasroh, kenapa ada kasroh setengah tebel? Kenapa ada kasroh tebal sempurna? Yang tebal sempurna itu adalah isti'la yang nempel tengah lidah, yang setengah tebal ketika kasroh, huruf isti'la yang terbuka atau terbuka ruang tengah lidah atau terpisah tengah lidahnya. Gitu. Gimana kalau hurufnya bukan isti'lah, huruf infitah? Kalau huruf infitah, maaf, kalau huruf yang bukan isti'lah alias istifal, otomatis dia tuh di sini. Ya, bisa difahami sampai di sini, ibu-ibu? Ada yang kurang jelas? Mohon ditanyakan sebelum kita masuk ke tebak-tebakan. Terlalu cepat Ustaz. Jadi agak-agak harus pemahamannya harus cepat juga. Ya, kan nanti kita Penjelasannya terlalu cepat. terlalu cepat. Begitu. Harusnya gimana ya? Jadi Hmm. ibu-ibu kalau ini kasroh harusnya ibu Ipah Ini terlalu maksud cepat. yang tadi maksudnya Ustadz, Hmm. jadi fungsi kita belajar yang menempel dengan itu, kan tadi Ustadz bilang eh, fungsinya jadi ketika kosrah Kasroh, aja gitu. Oh, ya itu tujuannya. Mengetahui status kasrohnya. oh mengetahui. Iya. Ini kan ketika fathah tebal ya. Kho, Hmm, wo, ko, so, bo, to, do. Sama nggak tebalnya? ya, Sama. Kalau domah hu, gu, ku, su, du, tu, du. Sama nggak tebalnya? oh, sama. Ya. Hmm. Ketika kasroh kenapa jadi beda? Ki, giki setengah, sui, dui, tui, wi tebal sempurna. Nah, yang bikin ini tuh setengah tebel ketika kasrohnya Kosrah. karena dia isti'la yang terbuka ruang tengah lidahnya. Berarti pelafalannya, waktu pelafalannya beda tuh, ada waktu Ya, itu. kalau ini kenapa dia tetap tebel, nggak ikut tebal setengah ketika kasroh, kasrohnya dia tebal sempurna karena isti'la yang nempel tengah lidah atau tertutup ruang tengah lidah. Syarat yang kedua tadi terpenuhi gitu ya Ustadz ya. Betul. Kalau yang istilah ini salah satunya khususnya poin yang kedua tadi tidak terpenuhi ya Ustadz Yang karena sebelah kanan, uh, 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 terus di khususnya di kasrah ya. iya, Hmm. kasrohnya jadi setengah tebal. Ya, siap Ustadz. Nah, tuh paham ternyata. Allah Akbar. Ya, itulah sebab kenapa ada yang setengah tebal ketika kasroh. Ibu Ipah, jelas Ibu Ipah? Insya Allah, Ustaz. Ya, jadi huruf isti'la belum tentu idbak jika tengah lidah nggak terangkat, yakni ini. Tapi kalau huruf yang idbak sudah pasti isti'la. Ini kan udah otomatis huruf tebal ya, gitu. Ya, huruf-huruf terpisah tengah lidah atau invita adalah selain so, bo, to, zo, termasuk ho, wo, ho. Ini terpisah tengah lidah atau terbuka ruang tengah lidah. Jelas? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Insya Allah. Nanti kalau nggak jelas tanya lagi. Ya, gitu aja. Ibu Ipah, nggak ada masalah Ibu.
Insya Allah Ustadz. Insya Allah banyak masalah. Enggak, enggak Enggak ya? Ustadz. Enggak. Iya, nggak salah lagi. Ya, nggak salah lagi, nggak ada masalah. Insya Allah Ustadz. Insya Allah. Oke, nah sekarang eh, ini kita tambahin ya. Nempel tengah lidah alias tertutup tengah lidah. Terpisah tengah lidah, terbuka ruang. Itu istilah yang sedikit berbeda ya. Tapi maksudnya sebenarnya sama. Nah, coba Ibu Irda jawab nomor satu. Apa-apa saja huruf tertutup ruang tengah lidah. Ya, apa saja tadi? Cuman 4 huruf? Oh, yang itu yang 4 huruf. Ya, Yang sa, da, ta, da. to, lo. Oh, tertutup Ya, ruang tengah lidah. Oh. ya. Habis itu Huruf yang terbuka, ruang tengah lidah. Berarti dua, berapa? Sisa yang tadi, 3. selain so, do, to, lo. Oh, kha, ko. Kalau kita hanya menganggap Selain. hogoko aja yang terbuka tengah lidah, gimana dengan alif, dim, gimana dengan ba, Hmm. dengan Oh, berarti nun? semua huruf, huruf ininya. Iya, Ejanya. iya. Oke, oke, oke. Oke, yang ibu jawab itu barusan, yang tadi ibu sebutkan itu jawaban nomor 3. Oh, yang ruang tengah lidah, invita. Apa saja? Baca soal nomor 3. Apa huruf istilah yang terbuka ruang tengah lidahnya atau invita? Huruf kho, ro, ko. Iya, nomor 4. Apa hasil dari huruf istilah dan terbuka ruang tengah lidah? Apa Ya, hasil? tadi tujuan kita belajar, Oh, AO aja. ya, apa hasilnya? Untuk mengetahui yang huruf apa yang istilah yang terbuka ruang tengah lidah itu ketika tadi ketika Kasro jadi, kasrah. jadi, Hmm, jadi jadi apa gimana ya? kasronya? Jadi bagus. Jadi setengah tebel. Oh iya 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 iya. Jadi setengah terbuka, Setengah terbuka, terangkat ya. setengah terangkat, setengah tebal. Ibu bikin istilah baru ini mengacaukan. Setengah tebal, ucapkan setengah Setengah tebal. tebal. Ya, jangan pakai istilah lain mengacaukan. Apa Setengah hasil dari istilah terbuka ruang tengah lidah? Menghasilkan ketika hurufnya ketika kasrah kasroh menjadi setengah tebal. mengalir. Setengah mengalir, setengah tebal. Ya, yang nomor 5, Apa hasil dari huruf istilah dan tertutup ruang tengah lidah? Apa hasil dari? Tadi jadinya. terbuka. Tadi Nah, ruang tengah lidah nih. hasilnya Jadi jadi, hasilnya adalah ini. Nih, tebal, membuat tebal sempurna. tebal sempurna apa? Seluruh harakat. Ya, kalau yang ini nomor 4 tuh fathah domah tebel, kasro setengah tebel. Oke? Membuat tebal setengah Kalau nomor ketika 4 kasar. hurufnya itu khoroko, fathah domah tebel, kasroh setengah tebel. Kalau nomor 5 fathah domah kasroh tebel semuanya.
Bisa difahami? Nomor 4, ulang. Apa hasilnya? Apa hasil huruf istilah terbuka ruang tengah lidah? Hasilnya ah, membuat tebal setengah ketika kasrah. Iya, fathah domanya gimana? Fathah demahnya Tebal. tebal, tetap Iya. tebal ya. Iya. Kalau nomor 5? Apa hasil dari istilah tertutup ruang tengah lidah? Membuat tebal sempurna seluruh harakat. Udah paham. Oke, Ibu Ipa, jawab. Ya, Ustadz. Ya, Apa saja huruf yang menempel tengah lidah tertutup ruang tengah lidahnya? Todo, todo. ya nomor 2. Huruf- Apa saja huruf-huruf yang terpisah tengah lidah terbuka ruang tengah lidahnya? Howoko. Itu aja. Eh, Terus Jim itu gimana? Nun double. gimana? Itu Ustadz. Selain huruf tadi Iya. Ulang, empat nomor itu, 2. apa saja huruf-huruf yang terpisah tengah lidah dan terbuka ruang tengah lidahnya? Selain huruf yang empat tadi, Iya, ini nih. Jadi todo, ya nih. todo. Oke, nih. Huruf-huruf terpisah tengah lidah adalah, Selain empat huruf sebelumnya. iya, bukan cuman ini, bukan cuman ini. Ini dan selain sodotozo. Atau selain sodotozo udah termasuk hongoko. Ya, Ustadz. Nomor 3, Apa huruf istilah yang terbuka ruang tengah lidahnya? ya apa? Huruf, Oh, iya, hongoko. Terus nomor 4, apa hasil dari huruf istilah dan terbuka ruang tengah lidah? Mengetahui bukan setengah tebal, mengetahui, eh, membuat. membuat setengah tebal huruf ketika berharokat kas kasroh. Iya, fathah domah. Fathah domah tebal sempurna. Nomor 5, Mengetahui apa hasil dari huruf istilah dan bukan tertutup mengetahui, ruang. membuat. Kan hasil tuh jadi, barang jadi. Hasil dari Membuat buatan. Jadi bukan mengetahui. membuat hmm, tebal, tebal sempurna, Ustaz. Iya, apa yang tebal Ketika sempurna? ketika berharokat Iya, fathah semua. domah dan kasroh. Iya, Yes. semua harokat. Oke. Pusing ya? Salah. Paham ya? Insya Paham, Allah. Ustaz? Insya Allah pusing. Ya, Tahu aja Ibu Ustaz. Ibu Wiwi. Eh, Apa saja huruf-huruf yang menempel tengah lidah atau tertutup ruang tengah lidah? Yang empat tadi Ustadz. Ya. Sod, dot, to, zo. Oke, nomor 2. Apa saja huruf-huruf yang terpisah tengah lidah atau terbuka ruang tengah lidahnya? Selain huruf yang empat itu Ustadz, semuanya. Nah, Mantap. nah, nomor 3. Apa huruf isti'la yang terbuka ruang tengah lidahnya atau infitah? Itu yang tiga tadi, Ustadz. Apa? Kho, 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 ko. Nomor 4. Masya Eh, Allah. apa hasil dari huruf isti'la dan terbuka ruang tengah lidahnya? Ya, Membuat tebal setengah ketika kasrah. fathah Tapi domah. tapi di saat fathah dan domah menjadi tebal sempurna. Ah, Tebal. Ah, ah, ya. ah, ah. Nomor 5. Nomor 5, apa hasil dari huruf isti'lah dan tertutup ruang tengah lidah? Itu membuat tebal sempurna seluruh harakatnya, Ustadz. Baik itu Masya Allah. fathah, kasrah, Masya Allah, dhamma. tabarakallah. Lancar gini luar biasa. Ah. Ngaku-ngaku, aduh lambat, lambat terlalu cepat ngejelasinnya, saya susah. Enggak Ya, ternyata. efek-efek minggu kemarin nggak masuk, Ustadz. Jadi Ya, berpengaruh sekali kiranya. ya, tapi ini adalah materi yang paling memusingkan dari seluruh materi tajwid. Ya, dari semester awal sampai semester akhir ini yang paling memusingkan. Tapi setelah ini
Ya, ketahuilah insya Allah ibu akan menghemat waktu berbulan-bulan untuk belajar huruf. Amin, Maka insya Allah diterusin di Ustadz. awal. Gitu, Ya. sifat huruf. Ya, kata Al-Imam Ibnul Jazari, ya, idh wajibun alaihimu muhattamu, wajib mereka tuh benar-benar mengetahui qabla syuru' sebelum segala sesuatu, sebelum kita tuh nyemplung di dalam Al-Quran, awalan ayya'lamu, kita tuh harus tahu apa makharijul hurufi was sifati, enggak terpisahkan makhraj huruf dan sifat. Tapi kita di sini dibalik, sifat dulu belajarnya baru nanti makhraj. Nggak apa-apa. Kenapa? Supaya nanti kalau mau melafalkan huruf, sudah tahu makhraj, tahu juga sifat apa yang akan dikeluarkan. Nggak masalah. Ya hanya prioritas saja. Supaya apa? Kata beliau, eh, liyalfidhu biafsahil lughati. Agar mereka tuh melafazkan Al-Quran dengan biafsah. Sefasih-fasihnya bahasa. Jadi orang Arab yang paling fasih itu orang Quraisy. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, itu era di mana sangat era di mana terjadi eh, ketinggian sastra bahasa Arab. Era banyak penyair, era banyak orang yang pintar menciptakan karya, iya, karya syair, karya bahasa Arab. Tiba-tiba datang Al-Quran dan mereka tuh terperangah dengan keindahan bahasa Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran dan tahu artinya dan tahu struktur bahasanya dengan pendekatan ilmu balaghah misalkan, ya ilmu nahwu sorof, ya ilmu syair, kita pasti akan berbetah-betahan lama membaca Al-Quran. Karena ini nggak mungkin manusia yang bikin syair seindah ini dengan syair sefasih ini. Dan ini bukan syair. Ya, syair itu buatan manusia. Ini nggak mungkin, ini nggak sekelas syair. Ini jauh di atas syair. Iya, karena diciptakan oleh Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sefasih-fasihnya bahasa Arab Al-Quran. Liyalfidhu biafsahil lughati. Tapi nggak akan bisa kita melafazkan dengan sefasih-fasih bahasa kalau nggak tahu makhorijul huruf dan sifat. Sayangnya di Indonesia khatam Iqra 6 jilid, khatam Umi 6 jilid, ya, metode ini sekian jilid, nggak pernah nyentuh sifat huruf. Aneh. Iya kan? Hanya makhraj saja. Betul nggak? Ya, Betul. nggak terpisahkan sifat ini. Dan memang jadi momok. Kalau belajar sifat tuh butuh berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Makanya ya entah kenapa dihindari. Mungkin karena terlalu lama, terlalu banyak, terlalu panjang. Padahal nggak bisa, nggak. Sampai kapanpun orang nggak akan bisa fasih baca Quran kalau nggak belajar sifat. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip dasar penentuan sifat huruf yang berlawanan. Ini hafalkan ya. Aliran nafas, mengalir, lawannya tidak mengalir. Aliran suara, mengalir, mengalir setengah, tidak mengalir. Ini lawannya. Pangkal lidah, rendah atau tidak terangkat, menghasilkan bunyi tipis. Pangkal lidah tinggi atau terangkat, menghasilkan bunyi tebal. Tengah lidah, terpisah. Lawannya nempel. Ke langit-langit maksudnya ya. Atau kalau pakai istilah ruang tengah, berarti istilah yang digunakan adalah terbuka, lawannya tertutup. Gitu. Jangan ditukar-tukar. Jangan ditukar-tukar. Ya. Nah, prinsip pertama, harus hafal. Fahassahu syakhsun sakat adalah huruf yang mengalir nafas. Selain daripada huruf ini, nggak boleh terdengar ada angin. Nafas, ya, nggak boleh. Lalu yang kedua, jika sudah mengalir nafas, selain kaf dan ta, otomatis mengalir suara. Jelas? Poin nomor dua. Poin nomor dua diulangi. Jika sudah mengalir nafas, selain kaf dan ta otomatis mengalir suara. Jadi ini lihat yang saya blok warna merah. Ini tuh mengalir nafas juga mengalir suara. Sekali lagi, yang saya blok merah
mengalir nafas, mengalir suara. Adapun yang blok merah kedua ini, yang setelahnya, mengalir nafas, tapi tertahan suara. Dia di akhir, dua yang terakhir. Oke? Atau kita istilahkan, ini tuh nafasnya hembusan. Kalau hembus berarti panjang nggak? Angin kalau kita menghembus. Panjang nggak nafas kalau menghembus? Panjang. Panjang. Kalau ini anginnya percikan. Panjang nggak angin kalau percikan saja? Tidak. Ya, Tidak. berarti kalau gitu, karena ini panjang anginnya, berarti aliran suaranya mengalir Purna. Sempurna. Nah, kalau ini anginnya hanya dipercik saja, aliran suaranya Tidak sempurna. tertahan. Ya. Ya, jadi kenapa urutannya harus tahu dulu apa yang mengalir nafas? Karena kalau sudah tahu dia tuh mengalir nafas, langsung anggap dia tuh mengalir suara selain yang di ujung nih. Gitu. Oke? Clear sampai di sini? Sebelum lanjut poin ketiga? Clear, Ustaz. Oke. Dan ini jangan difahami ya, nggak sebaliknya. Jangan sampai kita bikin logika kebalikannya. Oh, kalau ngalir nafas otomatis ngalir suara. Berarti tertahan nafas otomatis tertahan suara. Enggak gitu. Ya, ada huruf yang nafas nggak ada, tapi suara mengalir. Contoh wau, maliki yaumi. Itu kan ngalir tuh suara. Tapi nggak ada nafas. Dan jangan dikasih nafas. Nah, kemudian jika tidak mengalir nafas, ya alias dia nggak ada di sini nih. Nggak ada di sini. Nah, jika dia nggak ngalir nafas, penentuan aliran suara baru kita cek di Aji di toko batik Lin Umar. Gitu. Misalkan contoh huruf ro. Ada nggak di fahassahu syaksun sakat huruf ro? Nggak ada. Ada. Tidak ada. Ada bagian mana? Tidak ada. Nggak ada. Nah, kalau dia nggak ada di situ, baru tuh kita pakai Aji di toko batik Lin Umar. Kalau dia ternyata ada di sini, nggak usah cek lagi di sini. Misalkan, apa sifat huruf fa? Fa itu mengalir nafas. Aliran suaranya, bentar. Saya coba cari Aji Toko Batik, nggak ada. Lin Umar, nggak ada. Oh iya, berarti mengalir sempurna. Kelamaan. Fa mengalir nafas, mengalir sempurna. Udah. Sekali lagi, fa mengalir nafas, suara mengalir sempurna. Otomatis udah dua-dua, Ustaz ya. Kalau Iya. sudah ini Jadi nggak usah otomatis lagi dua-dua. cek-cek di Lin Umar Aji Toko, nggak usah. Mengalir suara otomatis dia ikut juga Nah, ini. yang dicek di sini itu kalau nggak ada di sini. Iya. Ya. Gimana dengan kaf dan ta? Kaf dan ta tadi sudah dibahas. Dia tuh anginnya percikan saja. Kalau anginnya cuma dipercik, maka suaranya ter... Tertinggal. Tertahan. Ya. Lalu, huruf fathah mirip O itulah huruf yang pangkal lidah terangkat. Isti'la alias hurufnya Bang, tebal. Muncul pertanyaan, gimana dengan lam dan ro? Ro itu kan mirip kecualian. O. Atau lam fathah pada lafaz Allah ya, itu adalah kondisi khusus atau pengecualian. Iya, Keduanya adalah huruf tetap tipis. Tipis. tipis atau pangkal lidah rendah. Enggak. Enggak Nggak naik. naik. Oke, Ibu Wiwi diam-diam aja. Jelas itu. Clear, Ustaz. Banyak kan Clear? clear, Ustaz. Ini yang kemarin nih. Ini kemarin. Bibi nggak ada. Oh iya. Hmm, Pantesan Ya. liar. clear. Oh, antara clear dan liar itu beda tipisnya. Tengah-tengah. Subhanallah. Puyeng, Berarti. puyeng Ustaz pemahamannya. Ya, daripada Ibu kuliah 2 semester setahun, Iya, betul, betul. ya. Temannya Ibu IPA, Ibu Seni. Iya, Ustaz. Ya, beliau belajar di Jakarta, belajar sifat huruf dua semester. Itu pun gak ngerti-ngerti. Ya, pernah cerita nggak Ibu IPA, Ibu Seni belajar sifat huruf? Iya, Ustaz. Ya, nah, Ustaz, Ustaz, ya, tadi jumpa sama Bu Lia, tanya kayak mana udah
Saya bilang masih masih di tahap awal. Eh, ya belum. Ya Iyalah, jangan langsung kan baca. masih awal saya. Bu Lia kan udah jauh kali Oh, memang. udah jauh banget beliau itu. Udah bagus banget. Ya. Nah, sekarang yang sifat huruf terakhir tadi kita pelajari, yang menempel tengah lidah atau tertutup ruang tengah lidah, sok dok tok dok. Selainnya adalah terpisah. Oke, inilah sebenarnya inti sifat huruf yang berlawanan. 90% sifat huruf tuh kalau kita memahami ini. Udah, gimana dengan sifat yang lain? Nah, itu mah tinggal dihafal-hafal sekilas juga ngerti. Sebelum kita nebak, Ibu nanti akan ke sini nih. Harus bisa nebak ini gimana. Nah, ada yang ingin ditanyakan di sini sebelum kita nebak setiap huruf hijaiyah. Sebelumnya tarik nafas. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Insya Allah belum menempel yang ini yang bahasan sekarang ya. Oh ya udah. Sudah Ustaz. Insya Allah. Insyaallah. Tenet. Oke, siap ya? Wah, Nah, oke. Sahas. Sebutkan langsung dengan alasannya. Ibu IPA, nomor satu. Fa, Iya, Ustaz. Itu mengalir napas, mengalir suara, Ustaz. nah, otomatis. Iya. Pangkal lidah, Pangkal lidah tidak terangkat, Ustaz. Tidak terangkat. ya pangkal lidah tinggi atau rendah? Paham, paham, paham. Pangkal lidah rendah, Ustaz. Ya, tambahin hasilnya Hasilnya, tipis. Iya kan? iya, Ustaz. Ah, tengah lidah, Tengah lidah itu nempel atau terpisah? terpisah. Ya, yang nomor tiga maaf. Kenapa pangkal lidah ini rendah? Kenapa? Ustaz. Karena ketika fathah enggak mirip, Suara O. Oh, iya. Atau bisa juga dengan karena enggak termasuk kholoko, sodok, todok. Enggak termasuk huruf istilah. Gitu, ulang. Pangkal lidah huruf fa kenapa rendah? karena 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 Ustaz. karena Kan ketika begitu. fathah, Karena ketika fathah tidak apa oh tadi tadi Ustaz. ya tidak seperti bunyi, Tidak seperti bunyi huruf O. ya. Jadi jangan sampai afala kita baca afola, afala. Oke. Apa, apa, Tengah lidah, nempel atau terpisah? Terpisah. Kenapa terpisah? Karena bukan huruf istilah. Bukan, huruf isti'alah tuh ada juga yang terpisah. Karena tidak termasuk so, bo, to, do. Iya Ustaz. Ya, Karena ulang. Tengah lidah? karena, karena tidak termasuk huruf sodo todo. Oke, nafas. Kenapa nafas mengalir fa? Karena termasuk huruf itu. Pasat tahu itu. Fahasahu. Ya, karena Pasat ada pada fahasahu. Fahasahu. Oke. Aliran suara mengalir. otomatis. Ya, Pangkal lidah? teman. Pangkal lidah rendah. tidak tidak terangkat Ya, terendah. Alasannya karena tidak saat tidak ketika menyerupai huruf O. ketika fathah. Hati Ya, tengah lidahnya. tengah lidahnya terpisah Ya, kenapa karena terpisah? bukan huruf todo todo. Nah, udah gampang kan? Insya Allah Ya, berarti kalau ininya kita tutup, coba sebutkan sifat huruf fa.
Nah, tadi urutannya. Nafas mengalir, suara otomatis. Pangkal lidah rendah, hasilnya tipis. Tengah lidah terpisah. Selesai. Iya kan? Iya, Ustaz. Udah gitu doang. Ketimbang ibu hafalkan yang kayak gini. Nih, tuh. Pusing. Baru juga dilihat udah pusing. Ya, kenapa? Karena membangun sesuatu dari hafalan semata bukan pemahaman. Pemahaman ya. Itu yang penting. Paham dibangun dari hafal. Ya, makanya tadi hafal dulu lalu dipahamkan. Ketimbang, nah inilah yang kata Ibu Seni itu suruh hafal. Nah, gimana kalau satu kolom dengan kolom yang lain tertukar? Konsekuensinya huruf yang kita kira tuh tertahan kita baca mengalir setengah. Seringnya tuh ain misalkan. Iya karena budu nak budu. Nah, orang mengira itu tuh udah betul karena dianggap mengalir, dianggap tertahan. Padahal na'budu harusnya dia tuh mengalir sempurna. Kenapa bisa? Karena ketika coba sebutkan sifat huruf ain, ain tidak mengalir nafas. Habis itu aliran suara tertahan. Nah, poin situ di situ tuh salah. Kenapa bisa salah? Karena salah hafal. Harusnya kan paham gitu. Ya, berikutnya Ibu Irda, huruf kaf. Mengalir. Suara nafas mengalir. Terus, eh, Suara ini ya tertahan, ya, bukannya yang mengalir nafas tuh otomatis mengalir suara. tapi kan pengecualian K dengan Nah, gitu. ta. Oke, pangkal lidah, Pangkal lidah, eh aduh apa ya? Kaf, kaf, tinggi Eh, rendah. kaf. rendah karena bukan apa huruf eh apa tuh? Mim. Tidak, bukan huruf O yang Ya, bukan ketika fathah bisa patah, Ibu bukan ucapkan, bukan O. ya bisa Kerja, alasannya kerja, ketika fathah nggak mirip O kerja, atau bisa juga Oh, karena kantor. hmm. bukan huruf Huruf isti'la. lah. Oke, nomor Tengah 4. tengah lidah terpisah karena bukan huruf sad, dot, to, do. Oke, pangkal lidah rendah hasilnya bunyi Tipis. tipis. Iya, sudah. Enak ya Berikutnya. Ustadz ya? Enak Iya, ya? Ya, iya, tapi enak, pusing enak dulu. karena bisa jawab. Bukan. Kalau lagi di enak nanti dah ini kalau nggak Oh, dingin. enggak. Nanti tuh kalau Ibu sudah praktek baca, Oh ya. Hmm. langsung Oh minta ya. coba jabarkan sifat Oh, huruf ini. Ibu oh, langsung deret, 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 deret. ya, betul. Saya jamin insya Allah. Insya Allah. Bismillah. Amin. Ya, jaminnya insya Allah bukan jamin wallahi. Lupa ntar Beda Ustaz. ya jamin insya Allah dengan jamin wallahi. Iya, iya. Ustadz. Ya, Ibu Wiwi. Siap. Ya, mim. Mim. Sifat hurufnya nafasnya tertahan ya Ustadz ya. Ya, karena Mim. Em, eh, ini apa? eh Lin, bukan bukan yang ini tadi, yang Lin Umar yang bukan Lin Umar tuh bahasan aliran suara. Karena mim tidak termasuk di fahassahu. iya tidak termasuk di situ ada di Ya yang apa itu tuh? Apa tuh? Tadi disuruh hafal. eh, ini pahasahun sakat. Syakhsun. Syahsun sakat. Ulang. Fahassahu Fahasahu sun syahsun sakat. sakit. Oke, sudah. Terus suara? Suaranya eh mim mim otomatis tertahan juga Ustaz. Hati-hati nggak kebalikannya tadi di sini nih. Lihat poin nomor 2. Jika sudah mengalir nafas, otomatis mengalir suara. Jangan dibalik, jangan jika tertahan nafas, otomatis tertahan Dikata. suara. Enggak gitu logikanya. Oh, iya, 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 iya. Ya, nah itu tuh, Jika tidak mengalir napas, penentuan aliran suaranya dicek ke sini ya, Ustadz iya, ya. cek di sini nih. Berarti ada di Lin Umar ya. Iya gitu. Hmm, iya. Ulang.
eh, suaranya tertahan karena ada di Enggak, nafas, Hah? nafas dulu, nafas. Oh, nafasnya tertahan Ya, karena karena ada karena di nggak ada di di huruf ng- fahas. karena nggak ada di Sakat. fahasahu syakhsun sakat. Syaksun sakat. Ya, aliran Terus suara tertahan. kenapa tertahan? Eh, ini apa? Bisa tidak ada di huruf yang tadi dan bisa dicek di Lin Umar. Lin Umar itu apa bagian apa? eh Nafas ini halo Ustadz. Ini Kenapa apa? jadi nafas? Nafas itu hanya Jika tidak fahasahu syakhsun sakat. Suara. iya, jika tidak mengalir nafas itu suaranya Ustadz. Ya, Aliran berarti penentuan aliran suaranya Ustadz. berarti ada di Lin Umar. Lin Umar itu kumpulan huruf yang apa? Tengah. Kumpulan huruf. Nih lihat. Iya, yang ini, yang Poin nomor tiga baris. baca. Poin Iya, nomor tiga. jika tidak mengalir napas, Hmm. penentuan aliran suaranya bisa dicek di Lin Umar Ininya nggak dengan dibaca. Aji di Toko Batik. Ini Mm. nggak dibaca. Iya, Aji di Toko Batik. Iya, aji di toko batik tuh yang apa? Nggak ada meme-nya. Iya, ini kumpulan huruf apa nih aji di toko batik nih? Tertahan. Oh iya, Tertahan. Lin tertahan Umar ya. yang Tengah. setengah Setengah. Setengah mengalir. tertahan, setengah tertahan. Beda, setengah tertahan. Mm-mm. Oke, berarti mim itu aliran suaranya. Setengah tertahan, Ustadz. Ya, tapi di sini bukan setengah tertahan, setengah mengalir. Oh, Ya, nggak masalah. Oke. iya ya. Pangkal lidah, Mim, mim, mim. Eh, udah aja langsung fathahkan mim. Gimana bunyi mim fathah? Ma atau mo? ma, Berarti rendah. rendah. Karena ketika fathah, nggak mirip, Eh, nggak mirip o. iya, nggak mirip. Ya, Oh iya. kenapa dia rendah? Karena ketika fathah, Tidak membentuk huruf O. Tidak mirip iya, O. ya, mundur sedikit. Mim, mim. Isti'la. Nih. Nah, ini huruf-huruf tinggi pangkal lidah dirangkai dengan khusodong tinkiz. Ini urutan dari kitab Matan Jazariyah, tapi kalau kita pakai urutan yang ini aja biar gampang. Supaya apa? Supaya kan nanti bisa dibagi dua nih. Ya. Dibagi dua, ini yang fathah, dhammah tebel, kasroh setengah tebel. Ini fathah, dhammah, kasroh tebal sempurna. Lebih mudah kan dibanding ini? Ya. Nah, ya, Ini Iya. itu. ada pembagiannya. Cara mengenalinya gimana? Baca cara mengenalinya, Ibu Wiwi. Gimana Ustadz? Cara mengenali huruf yang pangkal lidah tinggi. Yang pangkal lidah tinggi membentuk huruf O, Ustadz. Nih, ini apa bacanya? Huruf-huruf tinggi pangkal lidah. Hmm. Ya, coba baca yang di lingkarin merah. Cara mengenali huruf ketika Hmm. berbaris fathah mirip bunyinya mirip bunyi O. Iya, udah itu. Nah, nanti muncul gimana ro atau lam pada lafaz Allah ya. Apakah termasuk huruf isti'la juga karena mirip bunyi O? Enggak. Nah, ini ro fathah karena tidak disepakati ketebalannya oleh semua riwayat maka ro dianggap huruf tipis pengecualian. Nah, ro Ro. juga Ro. gitu. Nah, ini jadi huruf ro atau lam adalah huruf istifal, lawan dari isti'la. Ya, huruf tipis, cuman punya kondisi khusus huruf tebal. Balik lagi ke yang tadi mim. Mim. Nah, tengah lidah Tengah lidahnya mim. Terpisah, Ustadz. terpisah karena Tidak ini apa? eh Kecuali yang ini apa? Yang tidak tebal istifal tadi. Sod karena dot nah tidak tozo itu. ada di sok bo to zo. Ah, Oke, sebutkan lagi ininya penentuannya dan dengan alasan yang lebih lancar. Nafas, mim.
Mim tertahan. Ya, karena Tidak ada di huruf fahasa hun sakat syakhsun. saksun sakat. Terus, Uh, Suaranya mengalir setengah. karena, Uh, ada di Lin Umar. oke, Umar atau Abu Bakar? Ya, terus, Pangkal lidahnya rendah karena karena tidak membentuk huruf O ketika fathah. ketika fathah. Ya, Oke, fathah. nomor 4, Eh, poin 4. tengah lidahnya terpisah karena tidak ada di huruf sod, dot, tozo. Gampang Kok kan? tozo? Iya, Iya, betul. udah, Masya Allah. Oke, siapa lagi? Eh, Ibu Ipa, ba, Ba. ba. Ya, Ustadz, tidak mengalir napas. Hmm, apa itu teh? Tertahan, Ustadz. Oke, Terus pangkal lidah rendah, terus, tengah lidah ter- terpisah. iya, udah. Ibu Irda, wow. Sebutkan alasannya juga ya. Speakernya. Ya, mic-nya belum, Ibu Irda. Nafasnya tertahan karena bukan bagian dari fakhasahu sakhun sakat. Ya, Kemudian suara eh Lin Umar. Itu masuk dalam suara tertahan karena dia masuk di baju di toko Aji di toko batik. batik bukan watik. Oh iya ya. Ber- Berarti suaranya mengalir. Iya, batik Hmm. bukan watik. Iya, karena tidak ada di antara keduanya, di tertahan dan Ya, setengah. terus Pangkal lidah rendah karena karena tidak ada berbentuk huruf ketika patah tidak membentuk huruf O. oke. Kemudian tengah lidah terpisah karena bukan bagian dari huruf sod, dot, to, do. Iya, udah. Apa yang terjadi kalau kita menganggap wow itu tertahan aliran suara? Kita Jadi akan baca bacaannya ada lain ya. Maliki Yaumiddin. Bukan mengalir, bukan lama, Ya, sempurna, harusnya tidak kan mengalir Ad- sempurna. harusnya kan Yaum. Maliki Yaumiddin. Sempurna. Ah, Ada tapi macam kalau ada tertahan, tasdik. Ya. ah, Macam ada tasdik. bukan tasdid, ya sukun tapi layin. Kalau kita mengira ini tertahan, Maliki Cepat Yaumiddin. bacaannya. Oh, Jadi dikebut, Heeh. dicepat. Kenapa? Karena salah kaprah. Ya, salah Disitulah masalah penting. baca, ya. Ya, Baca. oke. Paham ya sampai di sini? Insya Allah, Ustaz. Oke. Huruf ro, Ibu Ipa. Ustadz, tidak mengalir napas. Ya, Hmm, suara setengah mengalir. Umar ya. Suara ya, setengah mengalir. ya. Lin Umar, pangkal lidah rendah karena ketika berharokat fathah tidak menyerupai huruf O. Enggak, ini Pak Bismillahirrahman atau Hirrahma? Itu pengecualian Ustaz. Pengecualian. Ya. Jadi dia tuh huruf apa? Huruf pengecualian. Huruf tinggi atau rendah? Pangkat Rendah, lidah Ustaz. Rendah. rendah. Hasilnya Tipis. tipis. Kan kasar tipis. Ri. Ya. ri. Ya. Tapi fathahan tebal kok. Ro. Nah, itulah pengecualiannya. Ya, ditambah lagi ro punya kondisi tipis yang banyak. Tengah lidah nempel atau terpisah? Terpisah karena bukan huruf podo. Gampang ya ibu-ibu. Insya Allah. Oke, Ibu Wiwi. Sod. Sot. Sot. Napasnya sot. Sot. Mengalir, Ustaz. Oke, aliran suara. Sot.
Enggak usah Aliran. mikir, langsung aja. Iya, iya, iya. Ini Kan apa? otomatis. Mengalir ya, mengalir Mengalir nafas otomatis. napas, mengalir napas otomatis. Otomatis apa? Eh, eh, Kalau sudah napasnya mengalir, otomatis suaranya pun mengalir, Ustaz. Kecuali Hah? Kaf dengan ta. kaf Oh iya, dan ta. kaf dengan ta, ya betul. Oke. Ulang, Pangkal nafas, lidah, nafas mengalir. napasnya mengalir. Hmm. Suaranya otomatis mengalir juga. Oke. Pangkal lidahnya so, 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 so. Mirip mau Eh, nggak? ah, oh iya, Mirip. Iya, mirip berarti oh, so, tinggi. pangkat tinggi. Hasilnya Hmm. bunyi Bunyinya eh Tebal. tebal. tebal Ustadz, karena Ya, termasuk dalam huruf yang 4 itu Ustadz. ya. Tengah lidah nempel atau terpisah? Oh, nempel. Nempel karena termasuk sobo todo. Oke. Hasilnya jadi apa? Ah, Tebal. hasilnya. Ya, kalau dia tuh huruf yang pangkal lidah tinggi dan dia tuh tengah lidahnya nempel, hasilnya apa? Tebal. Istifal, istifah, Hah? tebal. Tebal apa? Hurufnya jadi tebal. Ini tebal sempurna. Mm-mm. Pada? Harakat. Pada harakat fathah, kasrah, dan domah. Ya, ini poin yang ini nih. Nih, nih, di poin sini. Yakni tebal sempurna seluruh harokat. Ya, paham Iya. ya? Iya. Ustadz. Oke, coba diulang kembali. Nafas. Wi. Ulang wi. Tertahan. Nafas Sua- tertahan. mengalir. Ya, kenapa Froth. mengalir? Karena fahassahu Iya. Syah, syah, sun, sakat. syekh su Sun, sun seket. sakat. Oke, terus suara. Otomatis suaranya mengalir. Ya, pangkal lidah. Membentuk huruf O. Ya, ya apa tuh? Ah, Pangkal lidahnya apa? Tinggi atau rendah? oh, eh, tinggi. Hasilnya? So, so. Hasilnya? Hasil, hasil apa? Hasilnya Tebal. pangkal lidah tinggi itu apa? Tebal. Jadi bunyi tebel. Oh, tebal. Bunyinya Ulang. tebal Hasil otomatis. pangkal lidah tinggi hasilnya. Tebal. Kalau pangkal lidah rendah hasilnya Tipis. tipis. Oke, sekarang tengah lidahnya. Tengah lidahnya menempel. Ya, hasilnya Eh, i- tebal hasilnya di seluruh tebal, harokat. tebal sempurna. Seluruh harokat. Iya, seluruh harakat. Jangan Baik itu tebal Pak. sempurna aja. Nanti tebal sempurnanya di harokat mana? Masih bingung. Oh Ulang. iya, Dari pangkal lidah. tengah Pangkal lidah tinggi. pangkal Hasilnya. lidahnya tinggi. Hasilnya. Hasilnya tebal. Ya, kalau tengah lidahnya. Tengah lidahnya menempel sempurna. Hasilnya. Hasilnya tebal sempurna di saat fathah, kasrah, dan domah. Oke. Paham ya? Oke. Ibu siapa lagi? Ibu Ipa. Lain. Tidak mengalir suara, Ustaz. Tidak mengalir angin. Ya. Oke. Terus itu mengalir sempurna, Ustaz. Ya. Karena. Karena tidak ada di Lin Umar dan Aji di toko batik. Ya. Terus. Pangkal pangkal lidahnya rendah, Ustaz. Ini nggak mirip O. Iya Ustaz sempurna. Om, apa? Pangkal lidahnya tinggi Ya. karena saat Hasilnya. menggunakan fathah menyerupai huruf O. Ya. Terus tengah Tengah lidah. tengah lidahnya itu terpisah Terpisah. karena Hasilnya. hasilnya apa tadi teh? Ya, itu Ustaz Pokoknya gitu aja ya. Udah gitu. tidak Hasilnya apa? hasilnya Setengah tebal ketika kasroh itu fathah dhamma tebal. setengah tebal ketika berharokat fathah dan domah. Iya, Kasroh. terus ketika berharokat kasroh Ustaz Ya, fathah dhamma. tebal. Ya, ulang. Pangkal lidah.
pangkal lidah tinggi karena menyerupai huruf O. Oke, Jadi hasilnya? berharokat fathah. Hasilnya tebal. Ya, tengah lidah. Tengah lidah setengah tebal. Tengah lidah, jangan dulu ke hasil. Tengah lidah nempel atau terpisah? Tengah lidah menempel. Oke, hasilnya Eh, tengah lidah terpisah, Ustaz. terpisah. Oke, hasilnya Hasilnya setengah tebal. pada apa? Pada harokat itu kasroh Ya, fathah dhammah. tebal. Ya, gitu. Ibu Irda, coba sod. Saat napas tertahan kadang eh bukan huruf fahasau sakun sakat. Ya, Suara berarti suara mengalir sempurna. ya. Pangkal lidah masuk ke dalam pangkal lidah tinggi karena hurufnya ketika ada fathah membunyinya ada O. Hasilnya Hasilnya tebal. ya, poin 4. Poin 4 tengah lidah menempel, Nah, hasilnya tebal. oke, tebal pada Pada semua apa dhamma, fathah, dan ya, kasrah. semua harokat. Harakat. Ya. Nah, simak, mohon simak. Kita lebih sederhanakan lagi. Sifat huruf itu sangat gampang. Simak poin ini. Baca Ibu Irda. Kurang relevan menanyakan sifat tengah lidah pada huruf yang rendah pangkal lidahnya. Kurang relevan menanyakan sifat tengah lidah pada huruf yang rendah pangkal lidahnya. Kebayang maksudnya? Tengah lidah. Ibu Wiwi, Ibu Ipah, kebayang maksudnya? Belum. Ibu Wiwi? Belum, Rendah Ustaz. pangkal lidah. Belum. Belum. Oke. Jadi, Udah. nah ini. Apa pentingnya kita tanyain ini untuk huruf sod? Untuk mengetahui itu tadi ya. Untuk memastikan dia tuh tebal seluruh Pola. harokat ataukah kasroh setengah tebal. Iya kan? Iya, Iya. Ustaz. Nah, apa pentingnya ditanyakan pada ghain? Tuh, tuh ya sama juga kayak tadi. Supaya Tebal. tahu kalau dia tuh fathah dhamma tebal kayak sod. Iya kan? Ya. Kasroh dia beda sama sod. Ghain kasrohnya setengah tebal. Kenapa nggak ikut tebal kayak sod? Padahal fathah dhamma sama tebal. Kenapa dibedain ketika kasrohnya? Ke Karena tengah sod Karena tidak lidahnya itu tadi membentuk ya. O itu, Ustaz. bukan, bukan. Tengah lidah Karena tadi dia tengah lidahnya. terpisah Oh, tadi. karena tengah lidahnya terpisah. Ya, kalau sod tengah lidahnya Menempel. nempel. Menempel. Kalau ghain tengah lidahnya Terpisah. 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 Makanya dibedakan kasrohnya. Fathah dhammah sama. Kan sama-sama pangkal lidah tinggi. Poin nomor 3. Oke? Iya. Ya, berarti nomor 4 tuh hanya layak ditanyakan kalau ininya tuh tinggi. Kalau misalkan dia tuh dal. Terus kalau dia tuh kita tahu tengah lidahnya terpisah. Terus mau ngapain? Apakah berpengaruh setengah tebal fathah kasroh dhammah? Enggak. Kan dia tuh senantiasa tipis semua fathah kasroh dhammahnya. Enggak ada yang setengah-setengah, setengah tipis, setengah tebal. Enggak ada kan? Nah, Iya, Berarti penting nggak ditanyain kalau dia tuh ternyata di sini dia tuh rendah. enggak. Nggak penting lagi ditanyain ini. Maka apa sifat huruf dal? Nafas tertahan karena tidak ada di fahasau syakhsun sakat. Suara tertahan karena ada di aji di toko batik. obat Pangkal lidah rendah karena nggak seperti O saat fathah. Hasilnya bunyi tipis. Tengah lidah nggak penting tanyain, gak usah terpisah. tanya-tanya. Karena otomatis ketika rendah pangkal lidah, semua pasti terpisah. Jadi nggak usah ditanyain, itu otomatis.
Berarti Yang tengah lidah aja. yang nggak otomatis tuh kalau ini. Oh, Nah, pangkal lidah tinggi dia bisa ke sini, Bisa tebal jadi seluruh harokat, bisa bisa dia di ini sini. terpisah. Tebal ketika fathah dhammah, kasrohnya setengah tebal. Gitu ya. Paham Ya, ya? ya. Nah, kalau ini sudah pasti ini. Oke. Pusing Ibu Wiwi, garuk-garuk kepala. Pusing, Ustadz. Baik, Ustaz. Oke, sekarang kita ulang. Ibu Wiwi, nafas. Dal. Dan tertahan, Ustadz. Karena Dari Ada di, nggak eh, ada di, nggak ada di nggak aji. ada di yang itu. Pahas sahu. Sahun syakat. Terus suara Suaranya da, das, da. Eh, tertahan ya Ustadz ya? karena Ini tadi apa? eh aduh, apa tadi yang itu tuh? aji Aja ya, ada di Aji di toko batik. ya pangkal lidah Pangkal lidahnya rendah, karena tidak membentuk huruf O saat fathah. saat patah. Ulang, kenapa rendah? Pangkali, mana tadi? Karena tidak membentuk huruf O saat patah. Ya, hasilnya menjadi bunyi Tipis, ya tengah lidah. tengah lidahnya terpisah. Iya, otomatis terpisah jadi nggak usah ditanyain tengah lidah. Gitu ya. Cukup kita sebutkan tiga huruf, tiga sifat ini. Nah, eh, dulu saya biasa melihat ada tuh yang live di TikTok ya di TikTok ngejelasin sifat huruf bagus, dijelasin ini sifat ini. Sampai sifat yang tidak berpengaruh terhadap bacaan juga disebutin dan ditanyain ke orang. Dan orang ketika salah jawab tentu disalahkan. Masalahnya kita tahu sifat itu atau nggak tahu, nggak akan ngaruh ke bacaan. Jadi nggak perlu ditanyain. Kalau ini, dal, bisa nggak kita rubah? Dal itu tertahan, betul? Bisa nggak kita rubah jadi ini? Bisa nggak? tidak. Bisa. Tidak. Alhamdulillahi. Bisa kan? Enggak. Bisa nggak dirubah dari segi aspek nafas? Huruf dal. Bisa nggak? Bisa Alhamdulillah. nggak? Bisa. Kita rubah jadi begini. Alhamdu. Ada nafas terdengar nggak? Alhamdu. Ada. Ya, gitu. Nah, kemudian pangkal lidah. Bisa nggak kita rubah pangkal lidahnya? Qul huwallahu ahad. Jadi tebal. Harusnya kan ahad, tipis. Dirubah tuh. Nah, Bisa. kalau ini bisa nggak dirubah? Ya Enggak. nggak bisa. Berarti penting nggak kita tahu ininya huruf dal? Nggak penting. Karena memang nggak bisa berubah. Gitu. Jadi sifat huruf tuh sederhana. Contoh dot. Ibu Irda. Coba jabarkan. Mic-nya belum aktif, Ibu. Em, Sifat nafasnya tertahan karena bukan fakasahu sakun sakat. Ya, Suara eh, gitu baju baju di toko batik baju di toko batik. Mengalir sempurna karena bukan oke. bagian dari Ya, tertahan dan setengah. oke. Hmm. Pangkal lidah tinggi karena ketika fathah lafalannya berhuruf O, Oke. tengah lidah menempel karena Hasilnya? tebal. Ya, Ya pada semua harkat oke. tebal sempurna. Sekarang ini Ain. Hmm, Tertahan juga bukan fakasaru sakun sakat. Terus, Suara masuk setengah yaitu Lin Umar. oke. Pangkal lidah. Pangkal lidah
tinggi karena fathah berbentuk huruf O. Berarti Tengah. alhamdulillahirabbil alamin Eh, atau alamin. ah, oh bukan Ra, bukan Ra. Oh ya 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 ya. Ya, Rendah rendah rendah. rendah. Ini Hasilnya tipis dia, tipis. bunyi tipis. Nah, udah, Rendah, tengah lidah nggak usah disebutin. nggak salah lagi ya. Iya, kan Ya, otomatis invita, ya. otomatis Rendah terpisah. berarti terpisah. Iya, jadi nggak penting ditanyain. Iya, Nah, yang menjadi sangat penting diketahui status tengah tinggi, lidah, hmm, kalau dia tuh di pangkal lidah, dia tuh tinggi. sini. Nah, Kalau masuk di bagian pangkal lidah tuh menempel. rendah, nggak usah disebutin lagi, Iya, capek-capek. iya, iya. Ya, tapi saya semangat. Ya, silakan kalau semangat. Tapi tadi kan masuk bagian yang sikit Ustadz yang saya tanyakan. Tadi kan Ya. ada Ustadz kan bilang, apakah bisa berubah huruf da itu? Bisa kita ubah. Apakah itu betul bacaannya nanti ketika kita Nah, baca? Ah, ya itu kan jadi pertanyaannya. ah, Misalkan kita rubah aspek nafasnya. ah. Nah, huruf dal bisa. Tadi. Masalahnya betul enggak? Nah, disitulah. Oh iya, 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 Ya, iya. misalkan alhamdulillahi salah, itu bacaan salah. Oh Kok iya. bisa? Karena Anda ngasih nafas pada dal. Harusnya dal itu nggak ada nafas. Kok bisa? Tahan. Dal nggak ada nafas kan nggak ada di fahasahu syakhsun sakat. Hmm. Ya, misalkan apa di dalam Al-Quran wal fitnatu asyaddu kita baca wal fitnatu itu salah. Kenapa fitnah? Mana anginnya? Wal fi nafas. Kenapa harus ada nafas? Kan fahasahu. Ya, bisa kita rubah. Tapi kalau 1,5 lidah, nggak bisa dirubah. Udah aja begitu. Yang bisa dirubah ini kalau di sininya tuh tinggi. Kalau dia tuh rendah, otomatis dia langsung terpisah. Maka kalau ininya rendah, udah selesai. Nggak usah sebutin lagi yang ininya. Hapus aja. Gitu. Paham? Paham Ustadz, insya Allah. Oke, nah ada beberapa lagi. Ibu-ibu hafalkan urutannya, aliran nafas, aliran suara, pangkal lidah, tengah lidah. Jangan ditukar. Oke? Aliran nafas, aliran suara, pangkal lidah, tengah lidah, jangan ditukar. Ini kita tutup. Coba sebut sifat huruf nun. Nun, aliran suara, maaf, Nafas. aliran nafas tertahan. Nggak ada di fahasau syakhsun sakat. Aliran Suara. apa? Suara Suara. setengah. Lin Umar. Bin Umar, oh ya. Pangkal lidah rendah. Rendah. Hasilnya tipis. Karena ketika fathah nggak murip O. Oh, Tengah lidah nggak usah. Nah, rendah. sin. Ah, Mengalir nafas. Fahasau Nafas syakhsun sakat. masuk ke Kemudian dalam tuh. aliran suara otomatis. Hmm. Kemudian pangkal lidah rendah. Dah. Udah. Oh iya, Nah, tengah lidah nggak usah. Kan huruf tipis. sudah tipis. Jim. Jim. Tertahan. Suara Ah, tahan. nafas tertahan, aliran suara tertahan karena aji di Berdiri. toko batik. Pangkal lidah rendah, tipis. Otomatis. Nggak ada Dah, lagi yang keempat. Nah. ho. Nanti nggak kalau bisa, kalau yakin nggak usah sebut alasannya. Ho, mengalir nafas, suara otomatis, Yes. pangkal lidah tinggi, Tebal. tengah Tinggi. lidah, tengah lidah Nempel. terpisah, Eh, terpisah. Kan kok. bukan sodo tozo, Oh iya, iya, iya. Di bawah ya. terpisah. Hasilnya tebal ketika fathah dan dhamma, setengah tebal Sama ketika kasrah. kasroh. Yes. Ain. Nafas tertahan, suara setengah karena lin Umar, pangkal lidah rendah, tengah lidah nggak usah. Bod. Tertahan nafas, mengalir suara karena tidak ada di aji di toko batik lin Umar, pangkal lidah tinggi, tengah lidah nempel, hasilnya tebal di seluruh harokat. Nah, apa lagi? Gampang kan? Ya, Ustaz. Yang penting urutannya benar, karena begitulah cara berpikir otak yang struktural. Itulah kerangka. Makanya materi kita disebutnya kerangka sifatul huruf. Jadi nggak kesana kemari ngacak. Ya, Masya Allah. Segala puji bagi Allah.
Salawat kepada Nabi dan rahmat kepada para ulama kita yang telah menyampaikan ilmu ini. Oke, sudah ya, siap ya, hafalkan ya urutannya. Ya, Ustadz ya. Aliran nafas, aliran suara, Ah, pangkal, oh, lalu lidah, tengah. lidah. Oke, langsung jawab, nggak usah pakai alasan-alasan ya. Ya, yang banyak alasan tuh laki-laki katanya. Benar nggak Ibu Ipa? Iya, Ustaz. Dari mana? Dari anu. Ya, tapi Pak Andi mah enggak ya, Ibu Ipa ya. Enggak, Ustaz. Iya, Masya Allah. Ada Pak Andi? Salam Pak Andi ya. Ada, Ustaz. Iya, silakan Ibu Ipa, jabarkan. Mengalir napas, mengalir suara, Hmm. pangkal lidah, eh, pangkal lidah, lidah rendah, Udah, otomatis. nggak Iya, usah sebut tengah lidah. Kan rendah pangkal lidahnya. iya. Oke, terus. Siapa Ustaz? Ibu Ipa masih. Oh, mengalir, tidak mengalir napas, mengalir napas, tidak mengalir suara, Hmm. pangkal pangkal lidah itu rendah. Oke, Tidak mengalir napas, tidak eh, setengah mengalir, oke. pangkal lidah rendah. Nah, tengah lidah Lidah nggak perlu. kecil besar. Tidak perlu. Jawab aja nggak perlu. Ulang, tengah lidah. Tidak perlu. Nah, udah. Ya nggak perlu. Ba. Ba itu tidak mengalir napas, terus apa tertahan, Hmm. tertahan, terus itunya pangkal lidah rendah. Ya, tengah lidah. Tidak usah. Nah, wow. Wau tidak mengalir napas, tidak mengalir napas, setengah mengalir suara. Nggak ada di Sempat- Umar. ada di ya nggak di luar ya. Ya, Mengalir sempurna, ya. Terus, pangkal lidah rendah. ya, ro. Ro tidak mengalir napas, mengalir setengah, Hmm. pangkal lidah rendah. Hasilnya Hasilnya tipis. itu karena tipis. Tapi fathah mirip Pengecualian. O. Pengecualian. Sod. Sod, mengalir napas, mengalir suara, Eh, pangkal pangkal lidah tinggi karena menyerupai huruf O. Ya tengah. pangkal tinggi. Ya. Terus, Pangkal tengah lidah itu tebal nempel. dan nempel, ya Ustaz. Hasilnya Hasilnya tebal, di sempurna. seluruh Di harokat. setiap harokat. Oke. Wain. Lain tidak mengalir napas, mengalir sempurna, pangkal lidah pangkal lidah itu tinggi, Ya, tengah lidah. tengah lidah rendah. Ya. Ya kan, Hasilnya hasilnya setengah setengah mengalir, setengah apa Ustaz? setengah Setengah tebel. tebal, setengah tebal Ketika. ketika berharokat kasroh. Ya, Insya Allah. Lancar gitu. Barakallahu fiik. Ya. Berikutnya, Ibu Wiwi. Baik, Ustadz. Ya, dal. Dal aliran napasnya dal, dal, dal. Tidak tertahan, Ustadz. Terus. Aliran suaranya ini apa tadi? Tidak, tidak apa tadi? Dal, Tertahan mengalir setengah atau mengalir. dal. Tidak setengah-setengah, Ustadz. Ada nggak di Lin Umar? Di lilin Umar tidak ada. Ya, selalu urutannya itu cek di yang tertahan. Apa saja yang tertahan?
Ada di yang tertahan ada di ini Apa Aji saja di toko batik. ada nggak di situ dal? Ada Iya, berarti dal tuh hmm, mengalir napas. kan tadi katanya tertahan aja di toko batik. Berarti Oh dal iya, tuh iya tertahan. ya ulang nafas. Nafasnya tadi tertahan Ya, karena tidak ada di bahasa sun hu eh, fahassahu syahsun fahassahu syahsun syakhsun sakat. sakat. Oke, aliran suara. Aliran suaranya tertahan Oke. Kenapa tertahan? karena ada di ini Aji di toko batik. Oke, terus Terus ininya apa pangkal lidahnya tidak membentuk huruf O, berarti rendah. ya, tengah lidah. Tengah lid tidak tidak apa tadi? Tidak menempel ya Ya, tengah lidahnya. tengah lidah Terpisah, jawabnya, terpisah, jawab Ibu jawab terpisah. tengah lidah jawabnya Tidak perlu tidak dijawab. perlu. Ya, Ya, Ustadz. ya kenapa ya nggak ngaruh kan otomatis pasti Ah, terpisah. iya, Ya, setelah itu huruf bod dot. Dot aliran napasnya dot, dot mengalir. ada di fahas langsung zakat. Yang mana bod di situ Oh, fahas? enggak ada Ustadz. Ya, berarti Eh tertahan, dot. nggak ada nafas. Oke, Mm-mm. terus Aliran suaranya tidak mengalir, nggak dot, mengalir, dot. nggak mengalir. Su- Berarti Iya, kalau nggak mengalir ada di aji di toko batik. enggak ada. Berarti kok kenapa disebut nggak mengalir alias tertahan? Berarti ini ya, mengalir nafas ya Ustadz ya. Nafas kan sudah tadi di atas. Oh iya, alir suara Ustadz. Aliran suara gimana? Mengalir Ustadz. Mengalir. Mm-mm. Terus? Pangkal lidahnya tinggi, Hmm, dot. Sudah itu apa tadi? Yang terakhir tengah lidah ya Ustadz ya, ya, tengah lidah dot. gimana? Menempel, Nempel dot. hasilnya. Tebal sempurna apabila fathah, kasrah, dan domah. Ya, Ada ulang. uh, Oke, ulang dari awal. aliran napasnya mengalir. Nggak ada Terus di fahasahu syaksun sakat. Nggak mungkin ngalir. Ulang. Allahu Akbar. Iya. Ala Ustadz bingung saya Ustadz. Aliran napasnya tidak mengalir atau Karena, tertahan ya, karena tidak ada di fahasahun saka sahus apalah tuh ya. syahun syahus syahsun sakat. hmm, Sudah itu aliran suaranya mengalir karena karena tidak ada di ini tidak ada di apa tadi Ustadz? aji di toko Jadi toko batik dan batik Lin dengan Umar. Lin Umar ya Ulang, ya karena ya. tidak ada di, Aji di toko batik dan Lin Umar. ya. Sudah Terus, itu pangkal lidahnya ini tinggi tengah lidahnya. karena Oh ya, apa oke Ustaz? boleh. Karena membentuk huruf O. Oke. Terus, Mm. Ininya tengah lidahnya menempel. ya. Hmm. Hasilnya, Tebal sempurna di saat fathah, kasrah, dan domah. iya, gampang kan? Ribet Ustaz. Nggak ribet segitu mah. Dibanding ibu harus belajar berbulan-bulan. Iya betul 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 Ya, betul segini tuh udah luar biasa. harus sering ngulang Ustaz. Ya, Ain, Ibu Wiwi. Ain. Ain, tertahan Ustadz. Aliran napasnya tertahan. Terus, Aliran suaranya ain, ain tidak mengalir. Setengah mengalir. karena di Eh, ini tadi apa? Ada di lin, lin, Lin lin Umar. Umar. Lin Umar, ain Umar. Ya, ya, terus, Sudah itu pangkal lidahnya rendah. ya, tengah lidah. Enggak usah ditanya. Nggak bisa ditanya. Masya Allah. Kho. Oh, oh, oh. Mengalir Ustadz. So.
Nafas. Aliran nafasnya mengalir. Aliran suara Aliran suaranya kok. otomatis, nggak usah cari Otomatis aja di toko Batiklin Umar. Ulang, nafas. aliran napasnya mengalir. Aliran Ya, suaranya otomatis mengalir juga, Ustadz. ya. Kecuali, Eh, ta dengan K. oke. Pangkal lidah Pangkal lidahnya rendah. rendah. Terus, Eh, tengah lidahnya terpisah. ya. Pangkal lidahnya ini ketika patah mirip O enggak? Patah. Enggak. Ho atau ha? H. Tidak ada mirip O. Ha. Walal Apa? akhiratu khairul laka atau khairul laka? Khairul. Khairul. Khairu atau khairu? Khairul. Kho atau khairu? Enggak ada mirip O, Ustadz. Khairul. Khairul. Khairu. Yang benar. Khairul. Kho. Hah? Kha. Kho. Apa saja huruf isti'la? Coba sebutkan. Ini tadi. Iya, Isti'la. kho, Iya. kho, ko, Iya. Berarti kalau gitu kho itu huruf apa? huruf istilah tebal. Iya. Berarti pangkal lidahnya? Nempel. Pangkal lidahnya. Oh, pangkal lidahnya tinggi, Iya. Ustadz. Berarti kalau pangkal lidah tinggi, perlu nggak ditanyain tengah lidahnya? Perlu. Ya, tengah lidahnya. Menempel, Ustadz. Oh, oh. Apa Oh enggak, saja yang... terpisah, terpisah, Nah, Ustadz. berarti Karena tidak termasuk ke dalam yang 4 huruf sobo. Ah, oke. ayat. Berarti kalau gitu hasilnya apa? Tipis apabila bertemu dengan kasrah, tapi tebal bertemu dengan fathah dan doma, Ustadz. Setengah tebel, bukan tipis. Ya, setengah tebal. Ya, nggak akan ada huruf yang tebal tuh punya kondisi tipis. Kalaupun berkurang ketebalannya, dia tuh menjadi setengah. Nggak sampai jadi tipis. Ya, oke, Ibu Wiwing. Hmm. Banyak ngerti Maaf. Ustadz ini. Ibu siapa? Maaf, ibu siapa? Ibu Irda. Ibu Irda. Salah nyebut nama. Alhamdulillah. Silakan Ibu Irda. Jim. Dim itu apa napas tidak tertahan. Oke. Kemudian suara tertahan, Ya. kemudian pangkal lidah uh, apa rendah dan Ya. keempat nggak usah ditanya lagi. Ya. Terus sin. Sin suara mengalir, um, nafas mengalir, kemudian suara otomatis ikut mengalir, pangkal lidah tipis. Ya, sudah. Nun. Nun pasal sukun mas mengalir suara napas mengalir, Ada suara di bahasa otomatis Saksun Seket. fakas sahun sakun kan nun matu Syahsun. sahsun. Sunnya tuh bukan Oh sod iya doma iya iya lalu iya nun iya iya. tapi Bukan bukan tanwin. bukan 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 tertahan, ya Ya, betul. Kalau suara setengah mengalir, kemudian kalau pangkal lidah rendah. ya. Apa yang terjadi kalau kita ngasih nafas pada nun? Iya, Ya, kak itu kan oke. ada nafas tuh kak. Iya kan habudu. Nah, bukan ha. Nah, nggak boleh ada Sakun. nafas. Sod. Suara Nafas mengalir. dulu, jangan Oh dari iya, yang lain. nafas. Nggak boleh Nafas dulu ditukar. senafas. Nafas mengalir, Hmm. otomatis suara juga ikut mengalir. Oke. Eh, Pangkal lidah rendah, tipis. Sat tinggi. Ya, Ketika tengah tinggi, lidah. ininya tengah lidahnya itu menempel dan dibacanya tebal pada semua, sempurna pada semua harakat. Oke, Masya Allah. Masya Allah, Oke, tabarakallah. satu lagi. Adiknya itu. Ghain. Ghain,
eh, alah, nafas tertahan, Betul. ininya suara setengah mengalir, eh, Ya, pangkal lidah tinggi, sedangkan bawahnya itu apa re- apa tuh terpisah atau terpisah. terbuka. Ah, ah. Baca setengah tebal ketika bacanya kasrah, Ya, yang fathah lain dhammah, tebal. aliran suaranya Kan tadi ya, lin bukan gumar tapi ya, umar. mengalir kan, otomatis mengalir tadi ya. Enggak Oh otomatis. ya, itu tertahan, berarti aliran suara itu mengalir sempurna. Iya, maka dibaca ghairil Wairil maghdubi, mau maghdu, mau dan nggak boleh ada angin. Ada sebagian orang baca khairi khairi kho, ada angin, nggak boleh. Ghairil maghdubi. mau. Ya, sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adik. Oke. Nah, nanti kalau ibu-ibu kita coba buka dulu ya. Misalkan nanti ibu-ibu kita belajar sudah masuk detail huruf per huruf. Saya buka filenya dulu ya. Ini kita ganti. Ini kita tutup. Lalu kita ganti ke sini. Ngawit. Nah, Ngawit. nah, Apa nih? ketika ibu belajar di sini misalkan. Jadi kan sebelum baca huruf tuh sudah harus tahu kan ya makhraj dan sifatnya betul? Ya, masalahnya kan kita baru mau belajar makhraj ya udah kita kasih tahu makhrajnya. Tapi minimal sudah tahu sifatnya, tenggorokan bawah. Nanti ibu-ibu, misalkan kita belajar huruf hamzah ibu, coba ibu IPA sebutkan sifat huruf hamzah. Hamzah itu sifatnya adalah nafas. Gimana ibu IPA? Nafas. Tidak mengalir nafas. Terus, Tidak mengalir suara. terus, Pangkal lidah rendah. terus, Apa sih? hasilnya Hasilnya tidak pangkal lidah rendah hasil hasilnya tipis. 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 Ya, kalau tengah lidah nggak perlu Tengah ya. lidah. Ya, tapi kalau mau dicantumkan boleh cantumkan saja. Nah, yang ibu jawab tadi semua insya Allah betul. Udah kan? Nah, jadi sebelum masuk ke sini ibu sudah langsung bisa menjabarkan. Mau ditanya huruf apapun langsung bisa menjabarkan. Karena tahu urutannya. Nafas dulu, habis itu suara, habis itu pangkal lidah, habis itu tengah lidah. Nah, implementasinya di sini misalkan kita baca wala bi'sa. Nggak boleh baca wala bi'sa. Kenapa salah wala bi'sa? Kan tadi katanya suara tertahan. Kalau bisa suara ngalir. Bisa Tertahan. gitu. Ya, ha. Coba. Ha, apa sifat huruf? Misalkan kita tutup huruf H. Coba sebutkan apa saja sifat huruf H. Ibu Wiwi, sebutkan sifat huruf H. Aliran napasnya mengalir, Ustadz. Betul. Terus? Otomatis aliran suaranya mengalir juga, Ustadz. Oke, terus? Hmm. Sudah itu, apa tadi, pangkal lidah ya? Hmm. Pangkal lidahnya rendah. Terus? Tengah lidahnya terpisah. Ya. Oke, kita cek bener nggak jawaban ibu? Hmm, mengalir rendah. Oh, alhamdulillah. Iya kan? Udah Ya, selesai. Ustadz. Nggak usah kuliah 1 tahun. 2 semester ya, Ustadz. Iya, Masya Allah. Gampang kan sifat huruf tuh? Insya Allah. Gampang-gampang susah, Ustadz. Gampang. Ya susah mah di awal-awal. Pas udah nebak-nebak gini jadi gampang kan? Ya, insya Ya, Allah. insya Allah. Cukup insya Allah ibu-ibu.
Baik Ustadz. Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, wajib dihafalkan ya. Ya Insya Allah. Allah Ya. Ustadz. Ya, ini udah berjibaku sedemikian rupa Iya. kalau sampai ketukar-tukar, subhanallah. Sayang ilmu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ke ibu-ibu ini sungguh luar biasa mudahnya, dan akan membantu kita melafazkan setiap ayat Al-Qur'an dengan sempurna. Kak Wiwi. Apa sih? Nggak nih. Cukup ya? Ya, Ustaz. Nah, kita akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Sama-sama. Ustadz. Ya, Izin Ustadz keluar. tafadhal. Izin undur diri. Syukran.